Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello guys, how is your life? I hope you have a wonderful life. Selamat datang kembali ya di channelnya Mem Lulu. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Okay, today we would like to learn about how to correct the word that is in present tense or past tense. But first of all, let's review the formula first. Jadi hari ini kita akan bahas tentang soal-soal kemarin ya yang lumayan cukup membagongkan dan membuat nilai sampean jelek. Tapi kita review dulu formulanya dulu ya, atau rumusnya ya. Di sini ada penjelasan yang pertama, verbal dan nominal. Verbal berarti dia menggunakan verb yang artinya kata kerja. Kata kerja itu apa sih, Mem? Kata yang menunjukkan bahwa orang tersebut atau subjek tersebut melakukan aktivitas. Contoh, makan, minum, pergi, belajar. Itu berarti verbal, menggunakan kata kerja. Dan selain verbal, ada yang namanya nominal. Kalau nominal itu apa ya, Mem? Nominal itu berarti dia tidak menggunakan kata kerja. Selain kata kerja, ada kata apa? Ada kata benda. Kemudian ada kata sifat. Ada juga kata keterangan. Untuk pembahasan nominal dan verbal, nanti insya Allah akan membuatkan video lagi ya. Sekarang kita fokus di sini saja. Oke, rumus yang pertama itu present. Present itu saat ini ya. Kemarin iya, hari ini iya, besok juga iya. Untuk present itu ciri-cirinya yang pertama, dia itu punya keterangan waktu every. Every artinya setiap. Misal every week berarti setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun, seperti itu. Sedangkan ciri yang berikutnya ada rutinitas. Rutinitas itu berarti kemarin iya, hari ini iya, besok juga insya Allah iya. Di situ atau pada kalimat tersebut pasti ada kata-kata yang menunjukkan rutinitas seperti always. Always artinya apa? Selalu. Berikutnya ada kata usually artinya biasanya. Ada kata seldom yang berarti jarang. Ada kata ever yang berarti pernah, bahkan never tidak pernah. Oke. Untuk kalimat verbal yang menggunakan verb atau kata kerja, jika kalimat tersebut positif, dilihat dulu subjeknya. Subjeknya ada berapa? Kalau subjeknya itu cuma satu, maka verbnya wajib diberi tambahan s atau es. Namun, jika subjeknya itu lebih dari satu, maka verbnya tidak usah diberi s atau es. Ini mem coret ya. Tidak usah diberi s atau es. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, jika subjeknya itu cuma satu, maka kata bantu yang digunakan adalah does. Does not verb one. Dan sudah tidak usah dikasih s atau es lagi ya, karena does-nya udah muncul. Dan jika subjeknya itu lebih dari satu, maka kalimat negatifnya do not verb one. Tanpa s atau es juga, nggak usah dipakai s atau es. Oke, itu untuk kalimat verbal. Sekarang untuk kalimat nominal. Nominal itu yang nggak ada kata kerjanya. Jika subjeknya I, maka kita menggunakan kata bantu berupa to be am. Jika subjeknya adalah you, we, they, maka kita menggunakan to be are. Dan jika subjeknya he, she, it atau satu, maka kita menggunakan to be is. Ini untuk yang present. Berikutnya untuk yang past itu artinya lampau ya. Maka keterangan waktu yang digunakan adalah bisa pakai last atau ago. Misal last week artinya minggu lalu, last night tadi malam, last year tahun lalu, last month bulan lalu. Dan juga ago juga sama. Misal 3 days ago, 3 hari yang lalu. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Untuk kalimat positifnya,
jika itu bentuknya lampau atau past tense, berapapun subjeknya langsung aja pakai verb 2. Verb 2 itu yang mana, Mem? Verb 2 ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kalau beraturan cukup ditambahkan ed di belakangnya. Misalkan want jadinya wanted, wanted, need, needed, needed, seperti itu ya. Dan kalau yang nggak beraturan contohnya apa, Mem? Contohnya ada go. Kan nggak mungkin go jadi goet, goet gitu. Go jadi went, jadi gone. Untuk pembahasan tentang verb nanti membuatkan video lagi aja deh biar lebih jelas ya. Dan untuk kalimat negatif, berapapun subjeknya, cukup kita tambah did not kata bantunya ya. Dan untuk verbnya kembali ke verb 1, tidak menggunakan verb 2 lagi. Kenapa, Mem? Karena did-nya udah muncul. Sedangkan untuk kalimat nominal, jika subjeknya itu you, we, they, atau lebih dari satu atau jamak, maka kata bantu atau to be yang digunakan adalah were. Dan jika subjeknya itu he, she, it, dan juga I atau tunggal, maka subjeknya adalah was. Oke, langsung saja coba kita terapkan pada soal nomor 1. Number 1. The cat usually sleep under a big tree. Oke. Dari sini yang kita analisis pertama kali adalah kita cek keterangan waktunya. Keterangan waktunya di sini ada apa tidak? Tidak ada ya, tetapi di sini ada kata yang menunjukkan rutinitas. Kata apa, Mem? Kata usually. Ini sama dengan usually, ini berarti menunjukkan present. Ada kata usually, berarti dia langsung kita pilihkan yang present. Verbal apa nominal, Mem? Kita lihat kata yang dikurung. Yang dikurung adalah sleep. Sleep itu tidur. Tidur itu melakukan aktivitas. Jadi dia termasuk verbal. Oke ya, berarti rumusnya verbal yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini yang kita lakukan berikutnya apa, Mem? Kita cek subjeknya. Subjeknya siapa sih? The cat. Catnya ada berapa? Catnya ada 1. Karena di sini nggak ada S-nya ya. Kata benda kalau nggak ada S-nya berarti dia cuma 1. Berarti kita cari yang positif ya. Positif subjek 1. Maka verbnya wajib ditambah S atau ES. So, the answer is, jawabannya adalah sleeps, dikasih S. The cat usually sleeps under a big tree. Itu untuk question number 1. Sekarang kita lanjutkan ke question number 2. He not call me last night. Oke, dari sini sudah jelas ya, ada keterangan waktunya ya. Apa keterangan waktunya? Last night, artinya tadi malam, malam lalu. Di sini dicek last. Oh, berarti ini pas ya, Mem, lampau ya, Mem. Betul sekali, ini lampau. Lampau bentuknya positif apa negatif? Negatif karena ada not-nya. Negatif. Maka rumusnya did not verb 1. Langsung aja kita tulis did not, satunya call apa? Ya tetap call. Jadi kalimat yang betul menjadi he did not call me last night. Seperti itu ya. Berikutnya, kalimat berikutnya, number 3. My mother always cook in the kitchen. Oke, di sini ada keterangan waktunya nggak? Apakah ada kata every atau last atau ago? Nggak ada ya. Tapi di sini ada kata always. Always itu masuk rutinitas, berarti dia masuk ke dalam present. Verbal apa nominal ya, Mem? Kita cek dulu. Cook. Cook itu artinya memasak. Kalau memasak berarti melakukan aktivitas. Berarti dia verb. So, we choose verbal yang positif. Yang ini ya rumusnya. Verbal positif present. Nah, sekarang kamu cek subjeknya. Subjeknya siapa? My mother. Mothernya ada berapa? Mothernya ada 1. Maka kita cek rumusnya yang ini. Subjek sama dengan 1.
maka verbnya dikasih S atau ES. So the answer is cook plus S, jadinya cooks. My mother always cooks in the kitchen. That's the answer. Oke. Kalimat berikutnya, my dad and I not water all flowers every morning. Coba dicek keterangan waktunya apa. Oh, di sini ada kata every morning. Nah, kalau ada keterangan waktu every, maka sudah jelas dia ikut yang present. Sekarang kita cek verbal apa nominal. Nah, ngeceknya dari mana sih, Mem? Ini dari kata yang dikurung ini, water. Water itu artinya bisa air, bisa juga menyirami atau mengairi. Maka kalau berawalan me, otomatis dia melakukan aktivitas. Jadi sudah jelas kalau ini merupakan verbal present ya, karena ada kata every tadi. Yang kita lakukan berikutnya adalah kita cek subjeknya. Subjeknya ada my dad and I, ayahku dan aku. Berarti lebih dari satu. Maka verbnya tidak usah dikasih S ya. Dan kita cek dulu, ini Mem ada kata notnya. Oh iya, berarti ini negatif. Rumus negatif dengan subjek lebih dari satu. Maka kita gunakan kata bantu do not verb 1. So the answer is do not water. Seperti ini. Bentar, Mem. Atur dulu biar bagus. Nah, jadi jawabannya betul. My dad and I do not water all flowers every morning. Ayahku dan aku nggak pernah siram-siram setiap pagi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke question number 5. The doctor examined the patient just now. Oke, di sini keterangan waktunya apa, Mem? Just now. Kalau now itu artinya sekarang, berarti dia menunjukkan present. Tapi di sini bukan now, melainkan just now. Just now itu artinya baru saja, berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti masuk yang pas. Terus verbal apa nominal ya, Mem? Kita cek. Examine itu artinya memeriksa. Dokter memeriksa pasien baru saja. Memeriksa berawalan me, maka tentu saja verbal ya. Verbal yang pas, bentuknya positif, maka untuk kalimatnya berapapun subjeknya langsung aja verbnya kita jadikan bentuk kedua. Bentuk keduanya examine apa ya, Mem? Examine itu termasuk regular verb, jadi cukup kita tambahkan di atau id di belakangnya. So the answer is examined. The doctor examined the patient just now. Dokter memeriksa pasien barusan. Gitu. Okay, you got it? Let's continue to the next question. The banker not come late every day. Okay. Petugas bank atau pegawai bank tidak datang terlambat setiap hari. Oke, dari kata every day, setiap hari, ini udah jelas ya. Every tadi masuknya ke present tense. Tinggal kita cek dia verbal apa nominal. Cara memeriksanya gimana, Mem? Kita lihat di sini ada kata come. Come ini artinya datang. Datang itu melakukan aktivitas. Jadi dia kalimatnya verbal yang negatif. Verbal negatif present ya. Kita cek dulu. Ada dua rumus. Tinggal kita cocokkan berapa subjeknya. The banker. Bankernya nggak pakai S. Berarti orangnya cuma satu. Subjek satu. Maka kita beri kata bantu does not. So the answer is does not come. The banker does not come late every day. Jadi pegawai bank itu tidak datang terlambat setiap hari. Selalu datang pagi ya. Oke, next kita lanjutkan ke question number 7.
They not do homework every day. Mereka tidak mengerjakan PR setiap hari. Nah, bisa dicek lagi, seperti yang disampaikan Mem tadi, kalau ada kata every berarti dia menunjukkan keterangan waktunya present. Every itu present, ya. Maka sekarang tinggal kita lihat yaitu verbal apa nominal. Di sini ada kata do. Do itu artinya melakukan atau mengerjakan. Dari kata melakukan atau mengerjakan sudah jelas ya, berawalan me berarti dia termasuk golongannya verbal. Verbal present. Dan kalau sudah ketemu seperti yang kita lakukan, dipilih lagi kalimatnya positif apa negatif. Oh, ternyata negatif, Mem. Verbal present negatif. Subjeknya ada berapa? Subjeknya pakai they, Mem. They itu artinya mereka. Mereka berarti lebih dari satu. So, we choose yang ini ya formulanya ya. Do not verb 1. Jadi jawabannya do not. Verbnya apa tadi, Mem? Verbnya do. Kok double do, Mem? Ya. Jadi do yang pertama ini sebagai kata bantu ya, sesuai rumus yang tertera. Sedangkan do yang berikutnya ini merupakan verb 1 yang artinya melakukan atau mengerjakan. Jadi kalau diartikan mereka tidak mengerjakan PR setiap hari. Jadi harus double do. Kalau do di belakangnya tidak ada, berarti artinya cuma mereka tidak PR setiap hari. Kurang tepat. Oke. Question number 8 selanjutnya, pertanyaan nomor 8. My friends and I not watch a movie last Saturday. Oke, my friends and I not watch a movie last Saturday. Coba dilihat keterangannya, ada kata last. Wow, kalau ada kata last berarti udah jelas ya kalau dia bentuknya past atau lampau. Sekarang kita lihat kalimatnya positif apa negatif. Positif, Mem. Oh, bukan, Mem, negatif karena ada kata not-nya. Not watch, negatif kan? Jadi kita tinggal masukkan rumusnya. Dikasih apa? Did not. So the answer is my friends and I did not watch. Udah selesai, gini aja. Okay, now let's check number 9. Number 9, the tour guide always speak English in every situation. Pemandu wisata itu selalu berbicara dengan bahasa Inggris di setiap situasi. Oke, di sini yang perlu diingat-ingat ada kata every. Every ini menunjukkan keterangan waktunya apa tadi? Present ya, keterangan waktunya present. Jadi sudah jelas ya kalau ini merupakan kalimat present. Bentuknya verbal apa nominal ya, Mem? Coba kita lihat. Speak, berbicara. Oh, berarti melakukan aktivitas. Berarti verbal. Positif apa negatif, Mem? Positif. Dan kalau sudah jelas, kita lihat subjeknya. Tour guide. Guide-nya cuma satu. Kalau guide-nya lebih dari satu, ada S-nya. Tour guides gitu ya. Karena guide-nya cuma satu dan positif, maka verb-nya kita kasih S. Verb-nya apa tadi? Speak. Jadinya mana, Mem? Speaks. The tour guide always speaks English in every situation. Oke, sekarang question number 10. We never sleep before 10 p.m. Dari sini sudah jelas ya. Di sini ada kata never. Never ini merupakan keterangan waktu dari present nih. Never, present. We never sleep before 10 p.m. Present, positif. Subjeknya berapa, Mem? Subjeknya we. We itu kita. Berarti dia termasuk jamak, lebih dari satu. Maka verbnya verb 1 yang tidak usah dikasih S atau ES, Mem. Berarti jawabannya langsung sleep. Tidak usah dikasih apa-apa. Oke. Now let's continue to the number 11. I at home every night. Oke. Aku di rumah setiap malam. Dari kalimat ini yang pertama kita cek adalah kata every-nya. Every ini menunjukkan
keterangan waktu dari present ya, setiap ya. Oke, verbal apa nominal, mem? Kita cek. Yang ada di kurung adalah kata di rumah. Di rumah. Berarti dia menunjukkan keterangan waktu. Keterangan tempat, sorry. Keterangan tempat. Jadi dia bentuknya nominal. Nominal yang present. Kita cek. I. Nominal present I. Maka jawabannya adalah M. So the answer is I am at home every night. Aku berada di rumah setiap malam. Seperti itu. Kalimat berikutnya nomor 12. The receptionist on time every day. Dari keterangan waktu sudah jelas ya, ada kata every yang berarti setiap. Setiap hari. Setiap hari, maka ini bentuknya adalah present. Terus verbal apa nominal ya, mem? Kita cek dulu yang ada di dalam kurung. Ada kata on time, berarti tepat waktu. Di sini menunjukkan keterangan waktu ya. Maka dari itu dia bukan verbal tetapi nominal. Sekarang kita cek resepsionisnya ada berapa? Resepsionisnya ada 1, berarti bisa he, bisa she. So, karena bentuknya nominal cuma 1 orang subjeknya, maka to be-nya pakai is. The answer is on time. Kita ketik dulu ya. The receptionist is on time every day. Jadi resepsionis itu selalu tepat waktu setiap hari. Oke, berikutnya. We not friends 2 years ago. Wow, ada kata ago. Udah jelas ya, ini dilihat di atas ini. Ago, berarti dia ikut pas, lampau ya. Terus, mem, ini verbal apa nominal? Di sini ada kata friends, teman. Teman itu termasuk kata benda. Kata benda berarti dia nominal bukan verbal. Nominal pas yang ini bisa pakai were, bisa pakai was. Sekarang kita cek subjeknya siapa sih? Subjeknya adalah we. Maka jika subjeknya we, maka lebih dari 1. Ini ya, we. To be yang digunakan adalah were. So kita tinggal kasih were di depannya. Were not friends. We were not friends 2 years ago. Jadi kita itu belum berteman ya 2 tahun yang lalu gitu. Translate-nya seperti itu. Bentar, Pak kecilin. Okay. Dan question number 14, you my best friend now. Ada kata now, sekarang. Sudah jelas ya, berarti present. My best friend, teman baikku, maka dia bukan verbal tetapi nominal. Nominal present dengan subjek you. Oke, kita cek di rumusnya. Nominal present subjeknya you. Maka to be yang digunakan adalah are. So the answer is mana tadi? You are my best friend now. You are my best friend. Jadi kamu itu temanku sekarang gitu ya. Dan yang terakhir, he a student last week. Ada kata last. Last tadi menunjukkan apa ya, kita cek dulu. Oh, last itu menunjukkan keterangan waktu lampau, past tense. Verbal apa nominal ya, mem? Kita cek lagi ya, kata yang ada dalam kurung adalah a student. Murid, seorang murid. Dia itu seorang murid tahun lalu. Oh, kalau seorang murid berarti bukan verb, berarti yang nominal. Nominal bentuk lampau. Kita lihat subjeknya. Subjeknya siapa? He. Nah, ketemu ya. Jadi cukup ditambahkan was di depannya. So, the answer is, ada mau? Bentar. He was a student last week. Jadi dia itu seorang murid minggu lalu. Okay, that's all my explanation.
I hope you understand. If you have any question, please feel free to chat me. Jadi cukup sekian yang dapat Mem sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika menemukan beberapa kesulitan, silahkan tidak usah sungkan untuk chat Mem dulu, bertanya WA ke nomornya Mem. Thank you very much for your attention. Thanks for watching and see you on the next occasion. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.